sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau
Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya terkasih Amanda Zevanya. Sebelum kita dive in, tenggelam lebih dalam firman Allah, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau dengar firman, kami mau belajar, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Urapi dia Tuhan, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. The power of love, kuasa dari cinta, kuasa dari kasih. Cinta yang kita bahas bukan cinta pacarmu yang beliin kau martabak dan bilang aku sangat mengasihimu, ini buktinya. Karena martabak adalah buktinya. Cinta yang kita bahas bukan cinta yang kalau memang sayang kasih dong, itu cinta yang memuaskan diri sendiri. Tapi cinta yang kita bahas adalah cinta dari Sang Penjunan Agung kita, Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Kuasa dari kasih itu adalah kasih itu melihat cara Yesus memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Saya teringat omongan seorang yang saya hormati, gembala sidang kita, gembala sidang saya lebih tepatnya, Pendeta Pariaji mendiang. Beliau pernah ngomong gini, kalau ingin tahu orang bagaimana, lihat cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Lihat cara dia memperlakukan supirnya, pegawainya, bawahannya, atau bahkan mohon maaf ART-nya. Karena itu hal tersebut saya pegang dalam hidup saya. Karena biasanya kita baik sama orang yang di atas kita. Kita baik sama orang-orang di sekitar kita karena kita gak pengen ketahuan aja buruknya. Tapi ketika sama orang kecil, aslinya keluar. Saudara, atas anugerah Allah, saudara boleh cek sama orang yang kerja di rumah saya, sama orang yang ikut sama saya atau siapapun, saudara bisa cek. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya berusaha memperlakukan mereka dengan kasih yang saya terima dari Tuhan. Saya belajar dari mana? Dari gembala saya, tentunya juga dari orang tua saya. Mama saya selalu memperlakukan orang yang kerja dengan beliau dengan cara yang sangat amat sangat menyenangkan. Bahkan tukang sampah di sekitar rumah saya, tiap kali ambil sampah selalu dia dikasih makan, dikasih minum, dikasih kopi, dan gak lupa diucapin terima kasih. Setiap kali ada hari raya mereka, mama saya akan menyiapkan bungkusan untuk dia, istrinya, dan anaknya. Gak heran beberapa waktu kemudian terjadi yang namanya mogok para petugas sampah di DKI Jakarta, tempat tinggal kami. Dan di daerah rumah kami sampah itu gak diangkat, tapi hanya rumah kami yang diangkat. Dan puji Tuhannya, ketika ditanya kok angkat kita doang sih yang gak diangkat. Oh iya Bu, karena yang lain cuman baik kalau ada maunya. Mereka kasih duit sama tukang sampah, saudara, mereka baikin, ayo dong saya bayar sekian. Kadang-kadang kita lupa bahwa orang kecil itu, orang yang menurut kita secara ekonomi di bawah, kita pikir dia akan terima uang kita. Terkadang justru mereka bukan bicara uang. Kadang-kadang mereka bicara rasa. Bagaimana kita membuat mereka merasa menjadi pribadi yang dihargai. Karena itu kita melihat Yesus, lihat dia Tuhan, dia Allah, dia Raja, tapi dia memperlakukan orang di sekitarnya really good, sangat luar biasa. Gak heran kita tahu kisah bahwa 12 muridnya mati dalam mempertahankan perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Gak gampang loh mati untuk orang jahat pasti gak mau, mati untuk orang baik aja gak gampang. Tapi para murid rela mati, bahkan Petrus sekalipun dia mati, dia bahkan dia tidak mau mati disalibkan seperti Yesus, dia mati mau diperalik karena dia merasa tidak layak. Kenapa? Karena kasih dari Yesus ada dalam hidupnya, sehingga dia menyadari bahwa relationship-nya sama Yesus jauh lebih penting dari apa yang dunia tawarkan. Kasih itu harus berbukti, dinyatakan dalam tindakan. Saya bisa mengasihi, saya bisa memberi tanpa mengasihi, tapi saya tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kalau saya bisa memberi tanpa mengasihi, contohnya apa Pak? Saya bisa kasih duit kepada, mohon maaf, pengemis di pinggir jalan. Saya gak perlu sayang sama dia, saya cuma cukup peduli aja. Tapi saya gak mungkin bilang saya sayang sama istri saya kalau saya gak membuktikan. Gak mungkin saya bisa mengasihi isi anak saya tanpa saya memberi. Beri waktu, beri tenaga, beri kesetiaan, beri perhatian. Kasih itu adalah sebuah perbuatan. Yesus mengungkapkan dirinya, hatinya, membuka. Dia berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia mengungkapkan perasaannya dalam kata-kata kasih. Sehingga murid-muridnya sadar, gak berasumsi, gak nebak-nebak, gak kira-kira. Tapi Yesus bilang, kamu sahabatku. You are my best friend. Pada masa itu tata antara murid dan rabi atau guru itu sangat, ya murid-murid, guru is guru. Tata pada masa itu sangat berjenjang, sangat jauh. Bahkan sekarang pun juga begitu, bos is bos, anakku is anak buah. Tetapi Yesus menempatkan dirinya, dia berkata, you are my best friend. Kamu tuh teman aku, kamu tuh sahabat aku. Kamu bukan hamba aku. Bahkan kita tahu kisah di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita tahu bahwa Yesus menunjukkan bahwa I do love you. Oleh karena itu, ketika kita membangun rumah tangga, ketika kita membangun persahabatan, ketika kita membangun apapun, bisnis, usaha, sesama selama partnernya masih manusia, artinya pasti manusia, maka kedepankan ini. Mari menunjukkan komunikasi bahwa I do love you, aku sayang sama kamu, dan dengan perbuatan mengapresiasi istri kita untuk makanannya, untuk pekerjaannya, apresiasi mereka. Dengan cara apa? Berkomunikasi, baik dengan perbuatan, dengan tindakan. Sebuah supaya menunjukkan bahwa istri itu akan lebih bahagia, lebih sukacita ketika diberikan waktu untuk berkomunikasi minimal 1 hari 60 menit. Oleh karena itu ketika suami juga begitu, anak juga begitu. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik satu dengan yang lain, kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi, maka orang tersebut akan menyadari, gak berasumsi, gak kira-kira. Anak gak mikir, anak gue, papa gue sayang gue gak ya? Istri gak mikir, suami gue sayang sama gue gak ya? Temenmu gak mikir, dia sayang sama gue apa enggak? Lebih baik ngomongin. Kalau saudara tahu kisah yang terkenal, ada Shah Jahan, namanya Shah Jahan. Dia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa terhadap istrinya, namanya Mumtaz Mahal, dengan mendirikan sebuah bangunan yang terkenal, Taj Mahal, di Agra, India. Dia membangun sebuah gedung atau bangunan yang luar biasa. Tapi setelah istrinya sudah meninggal. Berbeda dengan Henry Pellet yang menguatkan kasih bagi istrinya Mary Pellet selagi masih hidup, dengan membangun sebuah istana megah di Casa Loma di Toronto, Kanada. Yang satu membangun bangunan yang menjadi 7 keajaiban dunia setelah istrinya meninggal. Yang satu membangun sebuah bangunan yang megah selagi istrinya ada. That's why saya berusaha untuk sayangin terus mama papa saya. Can I know for sure mereka akan beranjak makin going older, makin tua. Kalau saya ajak makan steak juga giginya mungkin udah susah. Saya ajak makan ke mall juga, dia udah capek kaki mama, capek kaki papa. Mari sayangi orang-orang di sekitar saudara. That's the power of love. Itu kasih yang benar. Bukan meminta, tapi memberi. Bukan apa untungnya buat gua, tapi bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Terus bagaimana kesan saudara tentang firman pada hari ini? Dan kalau ada orang yang belum saudara ucapkan kasih sayang pada hari-hari ini, kasih ring khotbah ini dan bilang, I love you. Dengar khotbah ini bikin saya ingat sama kamu. Yang punya surga, crazy in love with you. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat ini ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil angkat tangan, bawa hatimu di pagi hari ini. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih Mari sama-sama bawa hatimu dengan lebih sungguh lagi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah.